Nala adalah gadis desa dengan senyum sehangat mentari pagi. Terlahir dari rahim ibu Pertiwi dan peluh ayah Tani di kaki gunung berapi yang tertidur lelap. Sejak kecil, ia tak pernah merasa asing dengan tanah di bawah kakinya. Baginya, setiap butir pasir, setiap bongkah batu, seolah memiliki denyut nadi yang sama dengan dirinya. Ia tumbuh di tengah hamparan sawah subur, di mana padi menguning merunduk syahdu, dan pepohonan menjulang tinggi, menaungi kehidupan dengan rindangnya. Udara di desanya selalu dipenuhi aroma tanah basah setelah hujan, semerbak bunga melati yang tumbuh liar di pagar-pagar, dan asap kayu bakar dari dapur-dapur penduduk yang menenangkan jiwa. Orang tuanya, Bapak Karta dan Ibu Sari, adalah petani sederhana yang hidup dalam harmoni total dengan alam, menghormati setiap siklus kehidupan, dan menganggap Nala sebagai anugerah terindah dari penjaga bumi Nusantara. Mereka sering bercerita tentang legenda penjaga bumi, entitas kuno yang diyakini menjaga keseimbangan alam semesta, sebuah kekuatan yang bersemayam dalam hati mereka yang tulus mencintai tanah dan segala isinya. Kisah-kisah itu selalu membuat Nala terpesona, seolah ia adalah bagian dari legenda tersebut, merasakan getarannya dalam jiwanya. Keanehan mulai terlihat saat Nala menginjak usia 7 tahun. Ketika ia berlari di pematang sawah, mengejar kupu-kupu atau sekadar merasakan embun pagi yang membasahi kakinya, tanah di bawah kakinya seolah memadat secara instan, memberinya pijakan yang kokoh dan tak pernah goyah, bahkan di lumpur paling lembek sekalipun. Saat ia bermain di tepi sungai, bebatuan kecil dengan mudah ia bentuk menjadi miniatur rumah, jembatan, atau patung-patung binatang yang detail hanya dengan sentuhan lembut jemarinya yang mungil. Pasir-pasir di tepian sungai akan berputar dan menari mengikuti gerak tangannya, membentuk pola-pola rumit yang menakjubkan, seolah memiliki kesadaran sendiri. Awalnya, ia mengira itu hanya imajinasinya yang terlalu liar, permainan anak-anak belaka. Namun, Bapak Karta dan Ibu Sari seringkali menangkap basah fenomena aneh itu. Mata mereka membelalak tak percaya, kadang diselimuti kekaguman, kadang pula sedikit kecemasan. Mereka teringat akan mimpi aneh Ibu Sari sebelum Nala lahir. Dalam mimpinya, Ibu Sari melihat sesosok bayangan agung yang berpendar cahaya kehijauan, dikelilingi akar-akar pohon raksasa dan bebatuan purba yang memancarkan energi kuno. Sosok itu berseru dengan suara yang bergema di seluruh jagat raya. Anakmu akan menjadi penjaga, pelindung tanah yang kau pijak. Berkah bumi akan mengalir dalam darahnya, menjadi jembatan antara manusia dan alam. Dia adalah suara Ibu Pertiwi yang bangkit kembali. Sejak saat itu, mereka tahu Nala berbeda, istimewa, sebuah takdir telah menantinya. Mereka memilih untuk menjaga rahasia itu, membiarkan Nala tumbuh dalam kesederhanaan, berharap ia akan menemukan jalannya sendiri, tanpa beban ekspektasi yang terlalu besar. Kedamaian desa mereka yang telah berlangsung selama turun-temurun, kini terusik oleh kedatangan sebuah perusahaan tambang besar, PT Bumi Perkasa. Perusahaan itu mulai beroperasi di lereng gunung yang menjadi tulang punggung kehidupan mereka, sumber air bersih, dan paru-paru desa. Janji-janji manis tentang lapangan pekerjaan yang melimpah, pembangunan infrastruktur modern, dan kemajuan desa yang pesat segera berubah menjadi ancaman nyata yang mengerikan dan tak terhindarkan. Hutan-hutan yang rimbun, tempat burung-burung berkicau riang, monyet-monyet bergelantungan bebas, dan air mata air mengalir jernih, ditebang tanpa ampun, menyusahkan lahan gundul dan luka menganga di tubuh gunung. Sungai-sungai yang dulunya bening bagai kristal, kini keruh oleh lumpur dan limbah kimia yang berbau menyengat. Tak lagi bisa menjadi sumber air minum atau irigasi yang aman bagi tanaman mereka. Lahan pertanian mulai mengering karena pasokan air yang terganggu. Hasil panen menurun drastis, mengancam mata pencaharian seluruh penduduk desa yang mayoritas adalah petani. Udara yang dulunya segar kini dipenuhi debu dan asap mesin yang menyesakkan dada. Penduduk desa resah, cemas, dan marah, tetapi mereka merasa tak berdaya. Lahan yang dulunya subur, kini dipenuhi tanah yang kering. Sawah-sawah kering, tetapi air tak ada. Mulai terjadi serangan hama, hasil panen menurun drastis. Lahan pertanian mulai mengering,
karena pasokan air yang terganggu. Penduduk desa resah, cemas, dan marah, tetapi mereka merasa tak berdaya. Bapak Karta, sebagai salah satu sesepuh desa yang disegani, mencoba bernegosiasi dengan perwakilan perusahaan, membawa aspirasi seluruh warga. Namun, suara mereka yang tulus dan penuh keprihatinan tenggelam di antara gemuruh alat berat, tumpukan uang suap, dan janji kosong yang tak pernah ditepati. Para petinggi perusahaan hanya tersenyum sinis, menganggap keluhan warga sebagai hambatan kecil dalam proyek ambisius mereka. Nala merasakan sakit yang mendalam, bukan hanya di hatinya yang pilu, tetapi juga di setiap sel tubuhnya, seolah ia bisa merasakan setiap goresan dan sayatan pada bumi. Ia bisa merasakan jeritan bumi yang terluka, rintihan pepohonan yang tumbang, dan desahan air yang tercemar, seolah-olah semua itu adalah bagian tak terpisahkan dari dirinya. Tidurnya tak lagi nyenyak, dihantui mimpi buruk tentang kehancuran dan kiamat kecil yang terjadi di desanya. Suatu malam, tak tahan dengan penderitaan yang ia rasakan, ia diam-diam pergi ke area penambangan. Cahaya bulan purnama menyinari pemandangan kehancuran yang mengerikan. Lubang-lubang galian menganga seperti luka borok di kulit bumi, tumpukan tanah merah berdebu menutupi segalanya, dan suara mesin-mesin raksasa menggerus keheningan malam yang seharusnya damai. Hatinya mencelos melihat pemandangan itu, air matanya menetes tanpa sadar. Tanpa sadar, amarahnya meluap, energi kuno dalam dirinya bergejolak, mendesak untuk keluar, menuntut keadilan. Tanah di sekitarnya bergetar hebat, bebatuan kecil melayang tanpa gravitasi, dan pasir berputar membentuk pusaran mini yang mengancam. Beberapa pekerja tambang yang sedang berjaga melihatnya, mata mereka membelalak ketakutan, wajah mereka pucat pasi, mengira ia adalah roh penunggu hutan yang marah atau penampakan misterius dari alam lain yang bangkit karena murka. Nala sendiri terkejut dengan kekuatan yang baru saja ia lepaskan. Ia menyadari bahwa membuat mereka takut tidak akan menghentikan kerusakan secara permanen. Ia membutuhkan lebih dari sekedar kemarahan yang membabi buta. Ia membutuhkan pemahaman, kendali, dan tujuan yang jelas. Keesokan harinya, dengan hati yang gundah namun penuh tekad, Nala pergi ke sebuah gua kuno yang selama ini menjadi tempat rahasianya, tempat ia sering menghabiskan waktu merenung dan merasakan kedekatannya dengan alam. Gua itu tersembunyi di balik air terjun kecil yang gemericik, dindingnya dipenuhi ukiran purba yang hampir pudar, menceritakan kisah-kisah para leluhur dan penjaga bumi terdahulu. Udara di dalamnya terasa dingin, namun penuh energi yang menenangkan, seolah setiap sudutnya menyimpan kebijaksanaan ribuan tahun. Di sana, ia bermeditasi, membiarkan pikirannya kosong dari segala kekhawatiran, hanya fokus pada denyut bumi di bawahnya. Berusaha mencari jawaban, mencari bimbingan. Tiba-tiba, sebuah suara berbisik dalam benaknya, suara yang menenangkan namun penuh kekuatan, seolah berasal dari inti bumi itu sendiri, dari penjaga bumi yang telah lama tertidur. Putri bumi, anugerah telah diberikan kepadamu, berkah para penjaga telah mengalir dalam dirimu, gunakanlah untuk menjaga keseimbangan. Bumi adalah bagian darimu, dan kau adalah bagian dari bumi. Satukanlah jiwamu dengan intinya, rasakanlah setiap seratnya, setiap detaknya, setiap napasnya. Nala menutup matanya, membiarkan energi itu meresap ke dalam dirinya, mengalir melalui setiap pembuluh darahnya, memenuhi setiap selnya dengan kekuatan purba yang tak terhingga. Ia melihat kilasan sejarah tentang penjaga bumi kuno yang berjuang menjaga harmoni antara manusia dan alam, tentang berkah yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan tentang tanggung jawab besar yang kini ada di pundaknya. Ia merasakan setiap serat bumi, setiap mineral, setiap butir pasir, setiap tetesan air, seolah menjadi perpanjangan tangannya sendiri, sebuah orkestra alam yang bisa ia kendalikan hanya dengan pikirannya. Ia belajar bagaimana mengendalikan tanah dengan kelembutan seorang ibu yang mengelus anaknya, bagaimana membentuk batu dengan presisi seorang pemahat ulung, dan bagaimana memadatkan pasir menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Ia juga belajar tentang golem, makhluk purba dari tanah dan batu,
yang bisa ia bentuk dan hidupkan, memberinya wujud fisik untuk membantu melindungi kehidupan. Dalam gua itu, Nala tidak hanya menemukan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga kebijaksanaan yang mendalam. Ia mengerti bahwa kekuatannya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk melindungi, memulihkan, dan mengembalikan keseimbangan yang telah rusak. Dalam gua itu, Nala tidak hanya menemukan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga kebijaksanaan yang mendalam. Ia mengerti bahwa kekuatannya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk melindungi, memulihkan, dan mengembalikan keseimbangan yang telah rusak. Ia harus menjadi jembatan antara manusia dan alam, menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara, menjadi pelindung bagi yang lemah. Namun, PT Bumi Perkasa tidak berhenti. Mereka menganggap insiden malam itu hanya sebagai gangguan kecil yang disebabkan oleh takhayul dan ketakutan para pekerja. Mereka bahkan berencana meledakkan sebagian besar lereng gunung untuk membuka jalur tambang baru yang lebih luas. Sebuah tindakan yang akan mengancam desa dengan potensi longsor dahsyat dan banjir bandang yang tak terhindarkan, menghapus desa dari peta selamanya. Desas-desus tentang rencana peledakan itu menyebar seperti api, menyelimuti desa dengan keputusasaan yang pekat. Para penduduk desa menggelar pertemuan darurat. Berhari-hari mereka berdiskusi, namun tak ada solusi yang bisa mereka temukan. Mereka hanyalah petani kecil di hadapan raksasa korporasi yang didukung kekuasaan dan uang. Tangis dan doa-doa putus asa memenuhi udara, seolah alam pun turut berduka. Nala tahu, ia harus bertindak. Ia bukan lagi gadis kecil yang takut pada kekuatan anehnya. Ia adalah Nala Bumi, pelindung yang dinubuatkan. Dan kini, saatnya ia bangkit, mewujudkan takdirnya. Ia merasakan beban seluruh desa di pundaknya, namun juga kekuatan tak terbatas yang kini bersemayam dalam dirinya, memberinya keberanian yang luar biasa. Pada hari yang ditentukan untuk peledakan, langit mendung kelabu, seolah ikut merasakan ketegangan dan kesedihan yang mencekam. Nala berdiri sendirian di lereng gunung, menghadap ke arah alat berat raksasa yang berjajar, dan para pekerja tambang yang bersiap menekan detonator. Ia mengenakan pakaian sederhana dari kain tenun desa, namun matanya memancarkan tekad membara, seolah api kuno penjaga bumi bersemayam di dalamnya, membakar segala keraguan. Angin berembus kencang, menerbangkan rambut panjangnya yang hitam pekat, seolah alam turut bersiap untuk pertempuran. "Hentikan!" serunya. Suaranya terdengar nyaring dan jernih, membelah kebisingan mesin dan suara angin, mencapai setiap telinga di sana, menghentikan aktivitas sejenak. Para pekerja dan mandor tambang, seorang pria bertubuh besar dengan wajah garang dan seringai sinis bernama Rudi, tertawa mengejek. "Siapa gadis kecil ini? Suruh dia pulang ke dapur ibunya. Jangan menghalangi pekerjaan orang. Ini bukan tempat bermain anak-anak." Nala tidak gentar, wajahnya tetap tenang, namun energinya mulai bergejolak, memancar dari dalam dirinya. Ia menghentakkan kakinya ke tanah. Bumi di bawahnya bergetar pelan. Getaran itu merambat, semakin kuat, menjadi gempa lokal yang terasa nyata hingga ke desa. Retakan-retakan besar mulai muncul di tanah di sekitar alat berat, memecah aspal dan membelah bebatuan, seolah bumi itu sendiri memberontak. Pasir dan kerikil di sekitarnya melayang, berputar membentuk perisai kokoh di hadapan Nala, memancarkan energi kehijauan samar yang memukau. "Kalian telah menodai bumi ini. Kalian telah merusak rumah kami, sumber kehidupan kami. Aku tidak akan membiarkannya." Suaranya kini lebih tegas, lebih berwibawa, penuh kekuatan yang tak terbantahkan, membuat sebagian pekerja terdiam ketakutan. Mandor tamban itu, Rudi, merasa terganggu dan marah. Ia mengira Nala hanya gadis aneh yang mencoba mengganggu. Ia memberi perintah kepada anak buahnya untuk melanjutkan pekerjaan. "Jangan hiraukan dia, ledakan saja. Kita tak punya waktu untuk omong kosong gadis gila ini. Cepat!" Namun, saat seorang pekerja akan menekan detonator, Nala mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke langit, telapak tangannya terbuka lebar. Bumi di bawah alat berat bergejolak hebat, seolah bernapas dengan marah, mengeluarkan raungan dari intinya.
Sebuah dinding tanah raksasa bangkit dari perut bumi, menjulang tinggi, memisahkan area peledakan dari desa menjadi benteng pelindung yang megah dan tak tertembus. Kemudian, dari dalam tanah yang bergetar hebat, dua sosok raksasa mulai terbentuk. Golem-golem tanah dengan mata berbara seperti magma dan tubuh kekar dari batu dan lumpur muncul di sisi Nala. Mereka berdiri tegak, menjulang tinggi melebihi alat berat, menjadi perisai hidup yang menakutkan dan tak tergoyahkan, siap melindungi. Para pekerja panik, mereka menjatuhkan peralatan mereka, berlarian ke segala arah dengan wajah pucat pasi dan teriakan histeris. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini, kekuatan yang melampaui batas nalar mereka, di luar pemahaman manusia. Alat berat mereka terhenti, terjebak dalam retakan tanah yang semakin membesar. Sebagian bahkan terangkat dari tanah oleh gelombang energi yang tak terlihat. "Ini tidak mungkin, ilmu sihir macam apa ini?" teriak Rudy. Suaranya bergetar antara marah, takut, dan tak percaya. Ia mencoba mengeluarkan pistolnya, namun tangannya terlalu gemetar untuk menggenggamnya. Nala bumi melangkah maju. Golem-golemnya mengikutinya dengan langkah berat yang mengguncang tanah, menciptakan getaran yang terasa hingga ke tulang. Ia mengulurkan tangannya, dan bebatuan kecil mulai melayang di sekelilingnya, membentuk mahkota tak kasat mata yang berkilauan di atas kepalanya, sebuah simbol kekuasaan yang ia miliki. Aura kehijauan yang kuat memancar darinya, menyelimuti seluruh area, mengusir ketakutan dan kebencian. "Kalian telah melupakan siapa yang memberi kalian hidup. Bumi ini bukan milik kalian untuk dihancurkan. Ia adalah ibu, ia adalah kehidupan, dan ia akan melindungi anak-anaknya. Kalian telah melampaui batas yang tak termaafkan." Ia mengarahkan tangannya ke arah alat berat yang terbengkalai. Tanah di bawah mereka melunak, seolah berubah menjadi lumpur hisap, menelan roda-roda raksasa itu, menguburnya perlahan ke dalam bumi, tanpa sisa. Kemudian, ia menggerakkan tangannya lagi, dengan gerakan yang anggun namun penuh kekuatan, dan tanah di sekitar area tambang mulai membentuk kembali dirinya, mengisi lubang-lubang galian, menumbuhkan kembali rerumputan yang layu, memulihkan alur sungai yang tercemar menjadi jernih kembali. Ini bukan hanya tentang kekuatan, ini tentang pemulihan, tentang keseimbangan yang dikembalikan, tentang kehidupan yang diperbarui. Rudy dan para pekerja mundur ketakutan, bahkan ada yang bersujud memohon ampun, mengira mereka berhadapan dengan Dewi Gunung yang murka. Mereka melihat kekuatan yang melampaui akal sehat mereka. Mereka melihat kemarahan sekaligus kasih sayang bumi yang termanifestasi dalam diri Nala. Tanpa perlu pertempuran fisik atau pertumpahan darah yang brutal, Nala telah menunjukkan siapa penguasa sejati tanah ini, siapa yang memiliki hak untuk menjaganya. Mereka melarikan diri, meninggalkan semua peralatan mereka, sumpah serapah bercampur ketakutan memenuhi udara, tak berani menoleh ke belakang, bersumpah tidak akan kembali. Berita tentang penjaga bumi yang muncul di lereng gunung menyebar dengan cepat. Bukan hanya di desa, tetapi ke seluruh penjuru negeri, bahkan ke telinga para pejabat tinggi dan media massa. PT Bumi Perkasa terpaksa menghentikan operasinya secara total, bukan hanya karena peralatan mereka rusak dan tak bisa diakses, tetapi karena ketakutan dan penolakan masyarakat yang kini bersatu di belakang Nala, serta tekanan publik yang semakin besar. Tanah di sekitar desa perlahan mulai pulih, seolah bernapas lega setelah sekian lama dicekik. Sungai kembali jernih, mengalirkan kehidupan yang segar ke sawah-sawah. Lahan pertanian mulai mendapatkan air yang cukup, dan tunas-tunas hijau mulai bermunculan di bekas area tambang, menandakan dimulainya kembali kehidupan. Nala tidak mencari pengakuan, ia kembali ke kehidupannya yang sederhana, membantu orang tuanya di sawah, merawat tanaman dengan sentuhan lembutnya. Namun, kali ini dengan sebuah tujuan baru, sebuah identitas baru yang tak terpisahkan dari dirinya. Ia tahu tugasnya belum selesai. Ancaman terhadap bumi akan selalu ada, entah dari keserakahan manusia
atau ketidakseimbangan alam itu sendiri, dan ia harus selalu siap. Ia adalah Nala Bumi, penjaga yang tak terlihat, namun kehadirannya selalu terasa. Sebuah harapan bagi Nusantara yang terus berdenyut. Ia sering terlihat di area hutan yang baru ditanami. Tangannya menyentuh tanah, seolah berbicara dengannya, menyalurkan energi kehidupan, membantu setiap tunas tumbuh lebih kuat dan kokoh. Ia sering terlihat di area hutan yang baru ditanami. Tangannya menyentuh tanah, seolah berbicara dengannya, menyalurkan energi kehidupan, membantu setiap tunas tumbuh lebih kuat dan kokoh. Beberapa orang kadang melihatnya dari kejauhan dan mereka bercerita tentang bagaimana Nala Bumi, sang gadis petani, adalah perwujudan dari berkah penjaga bumi Nusantara. Siap melindungi setiap jengkal tanah, setiap tetes air, dan setiap napas kehidupan yang ada di dalamnya. Ia adalah Nala Bumi, dan kekuatannya adalah denyut nadi Ibu Pertiwi itu sendiri. Abadi dan tak tergoyahkan, senantiasa menjaga Nusantara dari ancaman apapun.